Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kajian Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sunnah Lin-Nisa, di mana untuk pembahasan kita sore ini kita menginjak pada pembahasan seputar masalah an-najasatul lati waradan nasu biha, yaitu berbagai najis yang nas telah datang menjelaskan tentangnya. Artinya pembahasannya seputar perihal apa saja yang termasuk dari najis. Kita tahu bahwa yang masyhur di tengah kita, najis itu terbagi menjadi 3, yaitu yang mughalladhah, kemudian mutawassithah, dan mukhaffafah. Dan pembagian itu pembagian yang punya sisi pendalilan, ya. Sebelum kita membahas apa yang ada di dalam kitab ini, sebagai penjelasan secara umum, ya. Mughalladhah itu adalah lu'abul kalbi, yaitu air liur anjing, ya. Kemudian yang mutawassithah itu dimaklumi seperti kotoran manusia. Serta yang selain mughalladhah dan selain mukhaffafah, itulah yang mutawassithah. Kemudian yang mukhaffafah itu yang paling masyhur adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan dengan makanan tambahan yang tetap, ya. Para ulama ada menambahkan yang lainnya adalah madhi. Ya, madhi itu masuk kategori najis mukhaffafah. Dan para ulama juga menambahkan yang dinamakan dengan najasah hukmiyah. Najasah hukmiyah itu seperti ini contohnya. Lantai kena air kencing, kemudian kering. Mengering, kemudian terkena sedikit debu, ya. Juga tercampur dengan istilahnya sudah kena uap udara, ya. Namun asar dari najis itu masih ada. Itu namanya najasah hukmiyah namanya. Maka ketiganya itu termasuk mukhaffafah. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau madhi diterangkan mukhaffafah itu oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam penjelasan beliau terhadap kitab Bulughul Maram, yaitu dalam kitab beliau namanya yang dinamai dengan Fathul Dzil Jalali wal Ikram. Untuk lebih mempersingkat waktu, ya, maka di sini disebutkan berbagai dalil, yang menyebutkan tentang macam-macam najis. Yang pertama adalah ghaidul insani wa bauluh, yaitu ya, buang air besar, maksudnya tinjanya manusia dan kencingnya. Ini yang nomor 1 dan nomor 2. Dalam penomoran kitab juga seperti itu. Tentang goid, yaitu tinja, itu didasarkan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih.
Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adza fa inna turaba lahu tahurun." Apabila ya, salah satu dari kalian itu menginjak dengan sandalnya itu adza. Yang dimaksud adza itu adalah najis. Ya, goit gitu. Ya. Maka tanah yang setelahnya itu akan menjadi pensuci. Nah, itu menunjukkan bahwa yang bisa mensucikan najis itu selain air adalah tanah. Selain air adalah tanah. Makanya tentang kisah A'rabi yang dia kencing di masjid itu diterangkan oleh para ulama tatkala Nabi meminta diambilkan satu timba air itu babnya bukan untuk menghilangkan najis, izalatun najasah. Karena sebenarnya tanah yang ada di situ sudah bisa membersihkan. Tetapi itu adalah untuk mempercepat hilangnya najis. Kenapa? Karena masjid nggak layak ada najis di situ. Kalau dibiarkan saja yang nanti najisnya hilang. Ya, dibiarkan saja atar najis akan hilang. Tapi masjid itu nggak layak. Ya. Makanya masjid itu tidak boleh ya untuk diletakkan padanya kotoran. Walaupun bukan najis. Ya, walaupun bukan najis. Sampai-sampai diterangkan di dalam sebuah riwayat, Rasul alaihi salatu wasallam ditampakkan pahala sampai seorang laki-laki itu membersihkan kotoran yang ada di masjid itu seukuran kotoran tai mata. Tahu ya? Tai mata itu namanya apa? Lodok dalam bahasa Jawa. Lodok. Itu ditampakkan pahalanya. Makanya kalau para ulama itu menjelaskan misalnya kayak bersin kemudian atau buang ingus pakai tisu itu disai gitu. Karena memang masjid itu tempat yang mesti tersucikan gitu, tersucikan. Nah, termasuk pula praktek di kalangan para ulama kotoran yang apa istilahnya ada diri kita itu misalnya kayak kuku patah gitu. Itu jangan dibuang di masjid tapi dimasukkan saku. Ya. Ya. Atau kalau bisa ya dibuang. Atau misalnya di masjid sedang gosok-gosok tubuh. Gosok-gosok tubuh kan ya kena daki ireng-ireng itu, hitam-hitam itu. Nggak selayaknya dibuang di masjid. Ya. Nah, ini kaitannya dengan goit ya, yaitu kemudian wa amal baul, adapun kencing, bali hadis si Anas, anak Arabian bala fil masjid faqama ilaihi ba'dul qaum faqala nabi da'uhu wala tujrimu. Qala falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaih. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, datang seorang A'rabi. A'rabi itu Arab gunung, orang pedusunan yang kurang tata keramanya, kurang adab. Ya. Dia masuk masjid langsung kencing. Dia berdiri, bala fil masjid. Maka sebagian dari kaum, maksudnya para sahabat, ya, berdiri kemudian mau melarang gitu loh, mau melarang. Maka Nabi bersabda, biarkan dulu sampai selesai. Di situ ketidakpantasannya banyak. Ketidakpantasan yang pertama jelas dia mengeluarkan kemaluan di masjid. Ya. Kemudian yang kedua meletakkan najis. Ya. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam bersabda biarkan dulu, jangan kamu gertak. Karena kalau digertak malah lari-lari nanti.
Kalau lari kencingnya kemana-mana. Dan orang sedang kencing digertak itu suruh nahan bisa timbul penyakit. Maka Nabi alaihi salatu wasallam dengan hikmah itu suruh membiarkan dulu. Ini menunjukkan bahwa terkadang sebuah kemungkaran itu tidak mesti diingkari langsung. Tidak mesti diingkari langsung, tapi kadang butuh jeda dulu. Kalau diingkari malah timbul kemadaratan lebih besar, diam dulu. Nah, nanti waktu tepat baru dinasihati. Tatkala dia sudah selesai dari kencing, Nabi kemudian meminta diambilkan satu timba air. Kemudian Nabi mengguyur, ya, mengguyurkan di tempat tersebut. Kemudian Nabi memberikan nasihat. Ini kalau mau dipanjangkan keluar materi itu ada pembahasan seputar masalah ingkarul mungkar. Hadis ini secara praktek itu membahas tentang 3 pembahasan seputar ingkarul mungkar. Dari orang yang menasihati, orang yang mengingkari kemungkaran, dari orang yang diingkari kemungkarannya, dan dari patokan di dalam mengingkari kemungkaran. Makanya kalau misalnya ingin menjelaskan hadis man ro'a minkum mungkaron fal yughzirhu biyadi fa ilam yastati fa bilisani fa ilam yastati bi fa biqalbi, itu nyinggung menyebutkan hadis ini saja secara praktek ya dengan 3 tinjauan itu nanti seorang udah bisa memahami kaidah-kaidah di dalam mengingkari kemungkaran. Ya, nanti kalau mengingkari kemungkaran seperti itu nanti tahu patokannya nggak akan gerobyok tanah, gerobyok sini, ya nggak akan sweeping sana, sweeping sini, itu nggak akan. Ya, karena tahu patokan-patokannya. Nah, tapi kita kan nggak bahas itu. Bahas itu nanti butuh waktu 1/4 jam sendiri. Ya, direpot nanti. Pembahasannya kan fikih. Walaupun itu kalau dibahas ilmu loh. Kalau dibahas ilmu, bukan ngoyoworo gitu loh. Tapi ini pembahasannya udah keluar dari konteks. Pembahasan kita fikih. Maka diterangkan di sini, bayadul wala najasatihima aidon. Al-hadisu al-amiratu bil istitobah wal gusli wal wudu minhuma, dan juga yang menunjukkan tentang najisnya tinja dan air kencing air kencing najisnya keduanya pula itu adalah hadis-hadis yang memerintahkan untuk bersuci, demikian pula mencuci serta wudu dari keduanya. Berbersih, istitobah itu berbersih ya. Jadi ini sudah 2 ya. Ini masyhur. Ya. Kemudian yang ketiga dan keempat itu yang namanya madhi. Madhi. Dan yang keempat wadi. Ya. Madhi itu air yang tipis ya, namun lengket. Ma'un raqiqun lazijun. Ya. Yang biasanya keluar yakhruju inda sahwatin, pada saat ada sahwat. Ya. Seperti seorang dia mencium dengan sahwat. Atau seorang tadakuril jima, mengingat jima. Ataupun tatkala muncul keinginan untuk berjima. Ya. Ini akan keluar madhi. Ya. Ya. Dan kalau keluar madhi ini, keberadaan keluarnya itu tidaklah kemudian mengalir deras kayak air mani ya, enggak ya. Ya. Dan juga tidak menjadikan kalau orang keluar setelah itu capek gitu. Beda kalau air mani. Kalau air mani begitu keluar itu capek. Kalau itu enggak. Ya. Dan terkadang keluarnya madhi itu terasa. Ya, terkadang terasa, kadang enggak terasa gitu. Tapi kebanyakannya itu enggak terasa. Dan ada seorang sahabat yang dulu dikatakan madza gitu. Siapa yang lelaki yang banyak air mandinya? Itu adalah Ali radhiyallahu taala anhu.
Sehingga beliau mengutus seorang laki-laki untuk bertanya kepada Nabi, kenapa? Karena kedudukan dari putri Nabi alaihi salatu wasallam sebagai istrinya. Ya, sehingga Ali radhiyallahu taala anhu tidak bertanya langsung kepada Nabi gitu. Ini menunjukkan bahwa rasa malu itu jangan sampai menghalangi menuntut ilmu. Dia ngutus orang. Ya. Malu yang tercela itu malu sampai ya menuntut istilahnya menghalangi orang untuk menuntut ilmu. Makanya ada dua jenis manusia tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama malu yang menghalangi dia menuntut ilmu. Yang kedua itu adalah orang yang mutakabbir, sombong. Pokoknya sombong itu ya, orang duduk di majelis ilmu, punya ilmu kemudian sombong, ataupun dia nggak mau belajar ilmu karena sombong, itu menghalangi ilmu semua. Ya, menghalangi ilmu. Nah, ya. Kemudian ya, madhi ini juga kadang terjadi pada lelaki, demikian pula pada bagi wanita ya. Namun untuk wanita biasanya jumlahnya lebih banyak. Ya. Mas, ya. Dan ini najis dengan kesepakatan para ulama. Ya, bahwa najasun bitifakil ulama. Ingat kalau dengan kesepakatan para ulama berarti itu hujjah. Dan kalau ada kesepakatan ulama itu berlakunya sampai hari kiamat. Sudah tidak ada pendapat selainnya. Itu namanya kesepakatan. Karena kedudukan kesepakatan para ulama itu dia berlaku sebagai nas setelah Al-Quran dan Sunnah, setelah Al-Quran dan hadits. Sehingga kalau misalnya di satu masa terjadi kesepakatan para ulama tentang satu hukum yang sebelumnya perkaranya itu belum ada, maka setelah terjadi kesepakatan para ulama, di masa-masa setelahnya sampai hari kiamat tinggal nukil itu saja. Makanya di dalam bahasan usul fikih itu syarat seorang mujtahid, syarat seorang ahli ijtihad itu dia tahu tempat-tempat ijma', tahu letak-letak ijma'. Karena menyelisih ijma' itu dolal, sesat, dolalah. Menyelisih ijma' itu. Ya. Ya, makanya dia mesti mengetahui demokrasi itu munculnya tahun berapa? Abad ke-19 ya. 18 masih ada demokrasi? Enggak kan? Sistem kerajaan kan? Abad 18 itu sistem kerajaan semua. Munculnya demokrasi kan setelahnya. Nah, tentu pada waktu muncul demokrasi setelahnya itu belum ada pembahasan seputar itu, belum ada. Baru ulama-ulama belakangan kemudian membahasnya. Sampai terjadi ijma' tentang hukumnya. Nah, dan itu setiap masa terjadi. Cloning manusia. Kan tidak mungkin terjadi. Kita mau nukil ijma' zaman sahabat, tidak ada gitu. Tapi di zaman kita ada cloning manusia dan sepakat para ulama tentang haramnya. Sehingga tidak boleh. Kalau ada yang datang belakangan membolehkan, ini menyelisih ijma', berarti dia menyimpang. Seperti itu. Ini dengan kesepakatan para ulama. Walidha amara Nabi alaihi salatu wasallam bi ghuslil farji minhu. Oleh karena inilah Nabi memerintahkan untuk mencuci kemaluan dari madhi. Ya, tatkala madhi itu keluar. Dan madhi itu karena dia pendahuluan tatkala seorang naik syahwatnya, biasanya kalau dia benar-benar melakukan misalnya pendahuluan jima,
atau bahkan berjima, itu nanti setelah itu keluar air mani. Dan air maninya itu nanti mendominasi terhadap madinya. Ya. Air mani suci. Kalau madi itu najis. Sehingga di situ jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tersucikan dengan apa? Dengan bercampur air mani. Tidak menjadi najis. Makanya dikatakan itu najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Di dalam kitab yang dalam kitab dua sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda kepada orang yang bertanya tentang madi, yaksilu dzakarahu wa yatawaddo. Dia mencuci kemaluannya, ya, dan kemudian dia berwudu. Menunjukkan keluar air madi itu membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu karena keluar najis. Ingat ya, yang membatalkan wudu itu keluar najis, bukan tersentuh najis. Jadi kalau ada orang nyentuh najis, itu batal wudunya enggak gitu, enggak. Dalilnya mana? Dalilnya pada saat Nabi alaihi salatu wassalam sholat bersama para sahabat. Ya, bersama para sahabat sholat. Waktu itu Rasul alaihi salatu wassalam belum tahu kalau di sandalnya itu ada najis. Jibril memberitahu Nabi kalau di sandalnya itu ada najis. Setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam melemparkan dua sandalnya keluar dilemparkan. Ya. Para sahabat yang makmum juga ikut melemparkan. Berarti kan selama sholat bersentuhan dengan najis kan itu. Dan itu tidak membatalkan apa? Wudunya. Nabi tidak membatalkan wudu. Bahkan sholatnya pun tidak dibatalkan. Tidak batal. Karena apa? Karena tidak tahu. Tapi kalau tahu, sudah tahu, dia sengaja sholat, batal sholatnya. Wudunya batal enggak? Enggak. Wudunya enggak batal. Tapi sholatnya yang batal. Makanya kalau ada orang setelah selesai sholat, tahu, loh kok bajunya pesing gitu loh. Itu perlu ngulangi sholatnya enggak? Enggak. Enggak perlu ngulangi. Karena Nabi di rokaat sebelumnya kan sudah ada najis. Harusnya kalau itu batal, ngulangi dari awal. Tapi Nabi neruskan. Berarti kan hukum berlakunya tatkala sudah tahu. Tatkala sudah tahu. Di situ dari peristiwa Nabi melempar sandal itu ada bisa dirinci kalau najisnya, seorang mengetahui najis badannya di bajunya itu atau badannya itu najis sebelum sholat, maka kalau dia langsung sholat, sholatnya batal. Tapi kalau tahunya di tengah sholat dan dia berusaha membersihkannya, maka tidak batal. Tapi kalau dia tahu tapi tetap ngelakoni, jalankan, maka sholatnya batal. Kalau dia tahu setelah selesai, nggak usah ngulangi lagi gitu, sah sholatnya. Nah, kemudian yang kedua itu wadi, berarti ini yang keempat ya. Wadi itu fahuwa ma'un abyadu tsakinun yahruju ba'dal baul, yaitu air yang putih kental keluar setelah kencing. Wa huwa najasun ijma'an, ini juga najis ya menurut ijma'. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di sini dalam kitab tidak ada, tapi dalam catatan kitab saya ada. Catatan sendiri gitu. Karena dulu saya duduk waktu belajar kitab ini dengan guru saya. Jadi ada kajian umahat. Kajian umahat, santri waktu itu tidak ada yang ikut. Nah, saya ikut. Jadi saya sendiri. Itu kajian umahat, tapi di masjid. Ya, saya ikut.
Di sini ada catatan-catatan dari waktu pelajaran gitu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan amal mani fa fihi al-ghuslu wa amal madhi wal wati fa fihi ma isbagut tuhur rawahul Baihaqi. Adapun mani, air mani, maka mengharuskan mandi. Al-ma'u minal ma'. Nabi bersabda al-ma'u minal ma'. Air itu karena air. Maksudnya air yang pertama itu adalah mandi. Al-ma'u minal ma'. Al-ma' yang kedua itu air mani. Ya, artinya mandi itu karena keluar air mani bisahwatin, dengan syahwat. Kalau tanpa syahwat nggak wajib mandi, seperti orang gantung. Orang mati gantung itu keluar air mani ya. Ya. Adapun madhi dan wadi pada keduanya itu mesti mensucikan atau menyempurnakan di dalam berbersih. Maksudnya cukup dicuci saja. Ya, cukup dicuci saja. Ya, menyempurnakan. Atau kalau kaitannya dengan hadas kecil, dia wudhu. Ya, dia wudhu. Setelah dicuci, kemudian wudhu. Kemudian dari Asma binti Abi Bakrin, ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan ja'atim ro'atun ilan Nabi alaihi salatu wasalam faqalat ya Rasulullah ihdana yusibu thawbaha min damil haid kaifa tasna. Jadi Asma binti Abu Bakrin radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan dia berkata, ya Rasulullah, salah satu dari kami ini ya, pakaiannya terkena darah haid, min damil haid. Bagaimana yang mesti dia lakukan? Min damil haid itu minnya min zaidah ya. Min zaidah. Itu hukumnya marfu. Marfu hukumnya. Ya. Itu hukumnya marfu. Nah. Mana amin duhuriha karena istighalu. Istighaluhu biharfil jar. Istighol karena ada min zaidah. Tapi secara hukum itu marfu. Ya. Ya. Apa yang mesti dilakukan? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tahut tuhu thumma takrusuhu au takrosuhu. Ini bisa dibaca dua. Dia gosok kemudian dia kerik. Bil ma'i thumma tandojuhu. Thumma tandohuhu. Thumma tusalli fihi. Ya. Jadi dia gosok. Ya. Ya. Nah, kemudian dia kerik, sambil digosok itu dikerek-kerek itu dengan air. Jadi dibersihkan gitu loh ya. Kemudian dia perciki dengan air. Kemudian dia sholat dengan apa? Dengan pakaian tersebut. Nah ini kalau kena najis sedikit tidak kemudian semuanya ya. Bajunya kemudian dicopot, dicuci semua, tidak seperti itu gitu loh. Cukup yang kena najis yang ada di situ. Kenapa? Karena kita tahu bahwa benda suci kena najis, kena najasah itu kan menjadi najis. Dan yang kena itu biasanya perpindahan najis itu kan karena benda apa? Benda cair ya. Benda cair. Adapun kalau benda padat dengan padat itu tidak ada perpindahan. Tidak ada perpindahan. Makanya Syekh Utsaimin waktu ditanya tentang pakaian dari kulit babi, jaket misalnya ya, jaket dari kulit babi kan, sudah disamak, kayak sepatu dari kulit babi sudah disamak. Itu apakah kalau seorang pakai jaket atau kulitnya tersebut, sepatu kulit itu, dia mesti
mencuci kakinya atau badannya itu mesti dia mandi. Enggak. Kenapa? Li'annaha sulbah. Karena dia padat. Padat itu enggak ada perpindahan. Beda kalau kemudian keringetan kena apa? Kena jaketnya itu jaketnya sampai luntur. Nah, itu beda lagi gitu. Sampai luntur. Tapi mungkin enggak ya? Kayaknya enggak mungkin gitu deh. Enggak mungkin. Beda lagi kalau kemudian meleleh, kulit jaketnya meleleh, nempel, nah itu baru. Makanya ada pembahasan ya, pembahasan seputar masalah kuas roti dari apa? Dari bulu babi gitu loh. Ada pembahasan, ya, ada pembahasan. Dan tentang masalah bulu babi itu sebenarnya ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah itu masuk najis atau enggak. Sebagian ulama berpandangan semua najis termasuk bulu-bulunya. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak. Sebagian ulama bulu itu enggak masuk. Alasannya sulbah tadi. Beda kalau bulunya dibakar meleleh. Nah, namun nanti ada pembahasan hukum memperjualbelikan bulunya. Ini ada bahasan lain, bukan pembahasan kita di sini. Ini nanti dalam kitabul buyuk namanya, ya. Nanti ngoyoworo bukan ngoyoworo, nanti belindrung-belindrung ke sana. Nah, biasanya kalau nanti ada ibu-ibu yang jualan roti mesti tanya gitu. Gimana, Tat? Nah, ini mana gitu. Hukumnya nanti itu nanti ada pembahasan sendiri. Kita jangan ke sana dulu ya. Nah, ya. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mencuci pada pakaian yang kena tersebut. Itu sebagai dalil tentang najisnya darah haid. Wa hadza mujma'un alaih, ini disepakati. Dan najisnya haid itu kalau sudah dikatakan haid enggak usah tanya tentang nifas. Itu sama. Artinya pembahasan haid mesti nifas mesti haid seperti itu gitu loh. Ya. Nanti kadang ada pertanyaan itu, tapi Bapak ini supaya biasanya nanti akan tanya yang banyak dibahas di tengah manusia itu air kencing apa? Hiroh kucing itu najis atau enggak? Itu nanti ada pembahasan, ya. Tapi kita lanjutkan dulu. Ya. Adapun semata-mata darah, yaitu darah yang mengalir dari jasad manusia atau hewan yang dimakan darahnya. Kok dimakan darahnya? Dimakan dagingnya. Nah, hewan yang dimakan dagingnya kayak ayam, kambing, ya, maka sungguh, ya, tidak cuma satu dari kalangan para ulama yang menukil adanya ijma' tentang najisnya, ya, najisnya yang demikian, yaitu darah yang mengalir, ya, dari jasad manusia atau hewan, ya, itu ada yang menukil, tidak cuma satu loh, artinya tidak cuma satu, sebenarnya ada yang menyelisih gitu loh, tapi ini tidak bisa dikatakan ini cuma karena memang penisbatan ijma' sendiri ada khilaf di kalangan para ulama, ya, ya. Makanya ada pembahasan di kalangan para ulama, kalau darah manusia itu sedikit, itu dimaafkan. Tapi kalau banyak, ya dia masuk najis. Ada yang menyebutkan seperti itu. Ya, hewan yang dimakan apa? Dimakan dagingnya. Ya. Itu ada nukilan. Ya. Namun beliau menyebutkan fa'in sabata al-isma'u kulna binajasatin walam naltafit ila ma'aradahu al-mutaakhirun min istidlalatin ala taharatihi mimma huwa muhtamal. Namun andaikan memang ijma' itu telah tetap, ya, berarti kita katakan saja itu najis, kulna binajasatin, dan tidak perlu kita memandang, tidak perlu kita menengok kepada pendapat yang dikeluarkan oleh orang-orang belakangan di dalam mengambil sisi pendalilan tentang sucinya. Sucinya apa? Sucinya darah tersebut.
Ya, dari perkara-perkara, karena perkara itu termasuk perkara yang muhtamal, dimungkinkan, mungkin najis, mungkin enggak. Kalau dikatakan mungkin najis, mungkin enggak, sementara sudah ada nukilan adanya isma, walaupun penukilannya itu tidak disepakati pula oleh para ulama, kan gitu. Hanya sebagian ulama menukil ini ijma, tapi sebagian ulama enggak gitu. Ya, maka beliau menyebutkan seperti ini. Jadi kalau tetap adanya isma, ya kita akan najis dan tidak perlu memandang pada pendapat yang muncul belakangan. Namun wa ilam yasbut, kalau tidak tetap fal aslu atau haro. Berarti kalau tidak ada ijma, yang tetap itu adalah suci gitu. Adalah suci. Ya, dan masing-masing punya pandangan dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang ke berapa itu? Ya, yang tadi yang terakhir damul haid yang kelima ya. Tadi tidak saya baca kayaknya damul haidnya itu. Yang kelima, atau enggak saya baca kayaknya tadi. Kemudian sekarang yang keenam yaitu rauthu malayu kallahmuhu. Yaitu kotoran dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Yang tidak dimakan dagingnya itu misalnya apa? Himar. Himar yang apa? Yang jinak. Kalau himar liar malah dimakan dagingnya boleh. Hah? Keledai. Keledai. Himar itu keledai ya? Nah, keledai. Ya, bukan kedelai ya. Jadi keledai. Ya. Ya. Contoh yang lainnya yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kucing. Ya. Kucing. Dan yang lainnya masih banyak ya. Fa'an Abdillah qala arada Nabiyyu alaihi salatu wasalam an yatabarraza faqala i'tini bisalasati ahjarin fawajjatu lahu hajaroini wa rawtha himarin ya fa'amsaka al hajaroini wa taraha ar-rawthah wa qala hiya rijsun. Dari Abdullah, ini Abdullah bin Mas'ud ya. Nabi alaihi salatu wasallam waktu itu mau buang air ya, buang hajat. Ya tabarrus itu buang air besar ya. Nabi memerintahkan iktini bisalasati ahjarin ya. Datangkanlah untukku 3 batu. 3 batu. 3 batu itu bukan batu satu, matanya 3. Tapi memang 3 batu ya. Nanti kalau seperti itu, wah berarti kan batu yang paling banyak matanya yang bunder. Karena matanya itu banyak sekali kalau bunder gitu loh. Ini repot itu. Itu memang 3 batu. Ya, maka aku dapati 2 batu dan 1 kotoran himar yang sudah kering, kotoran keledai yang sudah kering. Berarti di situ Abdullah bin Mas'ud tahu kalau itu bukan batu gitu loh. Berarti kalau bukan batu, beliau beristihad sendiri. Ingat ya, istihad sendiri, itu mikir sendiri. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, istihad. Padahal di situ ada orang lebih alim, itu boleh. Abdullah bin Mas'ud dibandingkan Rasulullah alim mana? Jelas alim Rasulullah, tapi Abdullah bin Mas'ud istihad. Wah, siapa tahu ini boleh, kan gitu kan? Atau bisa jadi dia mantan, ini boleh ganti batu gitu loh. Sebagai ganti batu. Ya, ternyata bolehnya istihad nggak salah. Tetapi hasil istihadnya salah. Kenapa? Karena diambil apa? Kotoran binatang. Yaitu kotoran binatang yang udah kering atau kotoran keledai. Kalau yang diambil kain perca bisa jadi boleh, bisa jadi. Tapi kan di situ enggak ya. Dan kotoran perca nanti ada pembahasan sendiri, ya. Kok kotoran perca? Kain perca, bukan kotoran, kain perca. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menahan 2 batu, artinya menerima. Kemudian yang ketiga yaitu dilempar. Yang kotoran dari keledai itu yang sudah kering itu dilempar, beliau mengatakan ini rijsun. Ya, yang namanya rijsun itu adalah najis maknanya. Kotor nih. Jelek, najis gitu. Jadi kalau najis ngilangin najis kan lucu gitu. Najis untuk ngilangin najis ya tidak mungkin gitu. Nah,
Nah, di situ jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ditambahkan ya supaya tidak salah tafsir bahwa bolehnya untuk beristihad itu walaupun di situ ada orang alim gitu loh. Itu adalah khusus penuntut ilmu. Ingat, khusus penuntut ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, tidak punya bekal, bagaimana mau istihad? Orang tidak tahu Al-Quran, nggak tahu hadis, ya mesti akan mengatakan menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya. Beda kalau dengan Al-Quran dan hadis. Dia akan mengatakan, oh ayat ini demikian, hadis ini demikian. Kemudian dia pahami. Makanya, kenapa di kalangan para penuntut ilmu itu boleh untuk banyak bertanya. Banyak bertanya itu dicela oleh Nabi. Ya, innama ahlakal ladzina. Sungguhnya perkara yang menjadikan binasa orang-orang sebelum kalian mangkana qablakum kasratu su'alihim wakhtilafuhum ala anbiyaihim. Yaitu mereka banyak bertanya dan menyelisih para nabi mereka. Banyak bertanya. Itu dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis itu berlakunya adalah untuk awamunas, kebanyakan orang, bukan berlaku untuk penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu, ya, dia malah justru dianjurkan banyak bertanya. Makanya Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah ya bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol? Satu kali gitu. Setelah itu dijawab oleh Nabi. Ya, tentang sholat tepat waktunya itu. Ya. Kemudian tanya lagi, dijawab oleh Nabi. Ketiga tanya lagi, dijawab oleh Nabi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, andaikan aku bertanya yang keempat dan yang kelima, nih saya Nabi akan menjawab. Padahal tiga itu kan dalam bahasa Arab namanya apa? Jamak. Jamak itu menunjukkan banyak. Ya. Dan itu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kita tidak tahu bagaimana kalau Rasulullah taklim dengan Abdullah bin Mas'ud. Mungkin banyak pertanyaan juga kan gitu. Ya, seperti itu. Maka penuntut ilmu itu kadang kalau muncul pertanyaan yang aneh-aneh, itu pertanyaan aneh-anehnya beda dengan orang awam. Kalau orang awam bener-bener aneh-aneh bener gitu. Tapi kalau orang yang punya ilmu, yang sudah punya dasar ilmu, pertanyaannya aneh, tapi ada istidlal dalil. Makanya termasuk dari ilmu itu husnus soal, bagusnya pertanyaan. Ya, kalau jelek pertanyaan nggak usah ditanya. Contoh jeleknya pertanyaan itu misalnya gitu, Allah kan maha kuasa, maha mampu. Bagaimana mungkin enggak Allah itu menciptakan makhluk yang Allah tidak mampu untuk mengangkatnya? Nah, ini namanya pertanyaan orang tolol. Ya, pertanyaan orang tolol. Kan banyak seperti itu yang terjadi. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa makna rijsun ay najasun. Ya, makna rijsun di situ najis ya. Padahal hada ala anna rausa ma la yu'kal lahmuhu najasatun. Maka itu menunjukkan bahwa kotoran binatang yang tidak dimakan apa? Dagingnya berarti najis. Berarti di sini kotoran kucing najis enggak? Ya najis kok. Ya, sekarang gini saja, jangankan kotoran kucing. Himar ini kan sebenarnya yang diterangkan oleh Nabi di sini kan kotoran himar ya, kotoran keledai. Keledai itu secara asal, keledai itu ada dua macam, ada yang dimakan dagingnya dan ada yang tidak dimakan dagingnya. Ada yang dimakan dagingnya, ada yang tidak dimakan dagingnya. Ya. Yang tidak dimakan dagingnya yaitu himar yang apa? Keledai yang piaraan, jinak. Ya. Kira-kira kotoran himar ini, kotoran keledai yang diambil oleh Abdullah bin Mas'ud ini, kotoran yang liar atau kotoran yang jinak? Kira-kira. Ya nggak tahu, dalam hadis tidak ada kan.
Mungkin kotoran himar yang liar, mungkin pula kotoran himar yang tidak liar. Artinya kalau tidak liar berarti nggak boleh dimakan dagingnya kan? Ya. Bersamaan ada kemungkinan yang bisa dimakan dan tidak dimakan, tetapi di situ dikatakan oleh Nabi rijesun. Berarti rijesun di situ ya yang lebih dekat kepada makna apa? Himar yang jinak. Karena bukan himar yang liar. Lah kalau himar saja yang secara asal dalam kondisi tidak jinak itu saja ya, yang tidak asalnya tidak jinak, itu saja najis. Lalu bagaimana yang secara asal memang tidak boleh dimakan dagingnya seperti kucing? Ini namanya bab ulawiyah namanya. Aulawiyah bukan ulawiyah, aulawiyah namanya. Paham ya sampai sini? Kenapa saya terangkan? Karena kadang ada pertanyaan, ada sebagian yang meyakini kucing itu kotorannya nggak najis gitu. Ada yang nonton wambune padahal kaya ngono gitu kan. Ya, nalar-nalar. Ya, baunya kayak gitu kok nggak najis itu. Dan itu kadang kalau disampaikan hujah-hujah seperti itu, walaupun misalnya ada silang pendapat di kalangan para ulama, misalnya, itu akan menjadikan apa? Bayangan indahnya Islam itu jauh gitu loh. Itu. Lebih-lebih memang kebanyakan para tentang najisnya gitu loh. Ya. Nah. Ya. Adapun beliau katakan wa amma ma yukalahmuhu, adapun yang dimakan dagingnya, fa ilam yakun aksaru ala fihi an-najasah fa bauluhu wa rawthuhu wa lu'abuhu wa labanuhu wa ghairu dzalika tahirun alal asl. Ya. Adapun hewan yang dimakan dagingnya, kalau ya, kalau tidak kebanyakan makanannya itu kalau kebanyakan makanannya itu bukan benda yang najis, bukan benda yang najis, maka kencingnya, kemudian tinjanya, kemudian luap itu sebenarnya adalah luap itu apa? Ini apanya? Ludahnya, air liurnya, kemudian labanya, susunya, dan yang selain daripada itu adalah suci secara asal. Secara asalnya adalah suci. Tapi kalau dia makannya najis, ya, ya, maka itu menjadi bukan sekedar menjadi najis, bahkan menjadi haram. Lele dipelihara di septic tank itu haram. Ya, enggak boleh dimakan. Bagaimana supaya menjadi halal? Cemplung di mana? Di kolam yang tidak makanannya najis. Kemudian apa? Setelah itu istilahnya dikasih makanan sampai dia kembali seperti asalnya. Ya, kembali makanannya seperti makan kan cacing, pelet kayak gitu kan gitu. Walaupun di situ nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau ayam, bangkai ayam itu najis enggak dimakan itu kan gitu. Nah, itu nanti ada pembahasan lain. Nah, yang benarnya itu enggak apa-apa. Ya, karena yang dimaksud dengan najis itu najis yang memang secara datiah asal. Ya, datnya asal. Kayak tinja itu kan secara asal datiah. Kalau ayam secara asal datnya kan enggak najis. Tapi dia menjadi najis pada saat keadaan tertentu. Maka yang seperti itu tidak ada masalah. Nanti kalau dia makan cacing, jadi pembahasan lagi kan? Nah gitu, repot. Walaupun cacing itu pendapat yang rojih, dia nggak najis ya. Nggak haram bukan najis. Jadi repot nanti pembahasannya. Baju panjang, jadi muter-muter gitu. Nah, dan sebenarnya itu hanya sekedar disinggung saja gitu. Nah, ini tinggal 5 menit ya. Saya sengaja pelan-pelan karena saya dengar katanya ada ibu-ibu yang sudah sepuh gitu loh. Jadi kasihan kalau padahal pelajaran-pelajaran seperti ini kalau dibanterkan yang muda-muda mungkin bisa, ibu-ibu itu repot itu. Ayo. Nah,
Monggo kalau ada pertanyaan, karena 5 menit lagi sudah selesai. Jazakallahu khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Idris Singkas Perantara. Kemudian sesi berikutnya adalah pertanyaan bagi jamaah sekalian. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Ini ada kotak pertanyaan. Kalau ada yang mau secara langsung, ini ada mikrofon. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita punya kucing yang dia buang air di halaman, di tanah atau pasir, tapi dia suka masuk rumah, duduk tidur di kursi yang kita duduki atau lewat tempat kita sholat, sementara kita tidak tahu apakah ada yang menempel di badannya dari najisnya. Ya. Nah, ini hewan itu tidak dibebani untuk istinja ya, untuk istijmar juga enggak. Artinya berlakunya ya kalau dia seperti ini ya, atau kucing seperti ini, dia suci. Ya. Dan juga dari sisi bahwa sayun yasir ma'fu, sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Apa kalian mendapati kalau kucing itu habis kencing atau habis buang air besar, itu kemudian bau kucingnya bau gitu, bukan kotorannya bau kucingnya, enggak gitu loh, enggak ya. Beda kalau ada yang benar-benar menempel, setelah itu dia mungkin sakit, ngelesot kena kotorannya, itu beda lagi ya. Tapi biasanya kucing itu enggak seperti itu ya. Nah, kalau dalam keadaan kucing normal ya itu enggak ada masalah seperti itu, lewat di depan enggak ada masalah. Itu sayun yasir. Walaupun masih ada yang di bagian tempat keluarnya kotoran kan mesti ada sisa. Itu sayun yasir. Sesuatu yang sedikit dan itu dimaafkan. Tapi kalau tadi guling-guling tadi ya lewat di tempat sholat kemudian ngenai ya kita harus bergeser, jangan sholat di situ. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun kalau tidak tahu menempel atau tidak, kembalinya ke hukum asal. Ya, kembali ke hukum asal. Artinya asal hukum kucing itu apa? Suci. Dan dimaklumi bahwa kucing itu setelah buang air besar ataupun buang air kecil, dia punya apa ya? Kalau dikatakan sopan santun kayaknya tidak bebas. Katakan punya tabiat. Punya tabiat sehingga tidak mengotori badannya. Ya. Sehingga dia minat tawafin ya, termasuk bagian dari yang hewan yang ada di sekitar kita. Dan hal yang demikian itu andaikan kemudian ini termasuk dimaafkan karena ada sebuah kaidah ya. Anal masakoh tajidu taisir. Sesuatu yang susah, berat itu mendatangkan kemudahan. Ya, mendatangkan kemudahan. Ini. Ada yang lain? Baik. Dari peserta online, ada yang mau ditanyakan? Bisa secara langsung. Ada pertanyaan Ustaz tadi. Oh ya. Sebentar. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fikum. Mohon nasihatnya Ustadz, pakaian wanita kan harus dipanjangkan ya Ustadz, sehingga agak terjuntai agar tertutup auratnya secara sempurna, agar tutup auratnya secara sempurna. Nah, sedangkan di jalan terkadang ada becek ataupun mungkin ada kotoran hewan yang tidak sengaja terinjak. Apakah sebelum sholat sebaiknya mengganti pakaiannya untuk sholat, ataukah tetap boleh memakai pakaian tadi dan terlebih dahulu mencuci bagian yang kotor tadi? Jazakallahu khairan ya Ustaz. Tadi sudah dibahas ya tentang idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adza fa inna turaba lahu tahurun. Artinya tanah itu membersihkan sehingga dia tidak perlu untuk menggantinya.
kecuali kecuali memang dia benar-benar mendapati dari pakaiannya tersebut najis yang belum terhilangkan dengan apa? Dengan tanah yang dia injak setelahnya. Kenapa hal ini diberlakukan? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam riwayat yang lain kalau seseorang itu mau sholat ya, itu hendaklah sebelum masuk masjid melihat bagian dua na'alnya, dua sandalnya. Kalau dia dapati kotoran, najis, hendaklah dia gosok-gosokkan ke tanah, kemudian dia sholat menggunakan sandal tersebut. Ya. Sehingga di situ menunjukkan bahwa sandal itu kan diinjak, di bagian kaki kan kadang kena tanah. Tapi terkadang masih memungkinkan terjadinya sisa. Kalau memang ada didapati sisa, maka dia mesti membersihkannya. Apakah perlu ganti? Ya enggak perlu ganti. Tinggal masuk kamar mandi, dilihat mana dicuci, selesai. Bagian situ enggak seluruh tubuh enggak seluruh baju dicuci, bagian yang kena najis saja. Seperti itu. Ya. Nah. Ya. Ada yang lain? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Enggar atas ilmu yang telah diberikan. Demikian pula kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para peserta Kamusa, baik yang offline maupun online yang telah menghadiri mengikuti majelis ini dari awal hingga akhir. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.01, sudah habis, marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.